persaingan. Jadi konteksnya kalau dalam hal belajar justru harusnya bersaingnya itu positif ya. Jadi bukan berarti bersaing dengan cara misalnya kita ngerjain PR gitu atau misalnya belajar tertentu gitu. Terus karena bilangnya, wah kita bersaing nih, saya mau dapat nilai yang paling bagus. Terus supaya kamu nilai nggak sebagus aku nggak mau ngasih ilmunya gitu. Misalnya ditanyain kemarin belajar apa, nggak tahu, belajar sendiri, cari sendiri. Nah kayak gitu cenderungnya memang negatif ya. Itu namanya persaingan yang tidak sehat. Persaingan yang sehat itu adalah ketika semua orang itu punya akses yang sama terhadap informasi ataupun apapun itu, tapi dari sisi usahanya itu, nah seberapa kuat, tinggal yang membedakan apakah orang tersebut memang lebih giat, lebih tekun belajar atau tidak. Jadi kalau saya dulu memang sering ya ketika pas kuliah itu ada orang-orang yang seperti itu juga. Jadi ketika kita mau bersaing bukan untuk nilai sih, tapi ketika ada kesempatan gitu ya, kesempatan untuk bisa ikut pertukaran pelajar gitu ya ke luar negeri, itu ada teman saya tuh yang istilahnya supaya persaingannya berkurang, informasi itu disembunyikan gitu, jadi tidak dibagi. Jadi dia ketika ada poster informasi itu langsung diambil, harusnya pada itu untuk umum ya, tapi dia ngambil untuk diri sendiri. Jadi itu namanya persaingan yang tidak baik, karena kan dia berarti menang karena nggak ada yang menyaingi gitu. Itu namanya bukan persaingan. Jadi persaingan kalau misalnya suatu kemenangan sejati, kalau menurut saya pribadi, adalah ketika sama-sama bersaing, nah tinggal siapa yang lebih giat atau lebih keras berjuangnya gitu. Jadi seperti yang udah disebutkan juga ya, itu nggak boleh curang gitu ya. Itu curang itu berarti persaingan yang tidak sehat. Terus juga ini kan teman-teman bisa baca bahwa persaingan itu tadi ya harusnya juga bisa memberikan stimulus atau rangsangan ya untuk berprestasi atau untuk maju secara optimal dan maksimal. Jadi kalau misalnya kita saya ingat pas masih dulu SD kan saya di pelosok gitu ya, pelosok hutan sana di Sumatera. Itu nggak banyak orang, jadi nggak kerasa lah persaingannya. Tapi ketika saya kemudian SMP saya pindah ke Jawa ya, nah itu kerasa sekali ya persaingannya. Awalnya mungkin agak stres gitu kan, waduh kalah nih gitu kan, apalagi saya nggak bisa bahasa Jawa gitu. Namun karena ini ya ada stimulus, ada rangsangan, dan tadi disebut sebagai cambuk untuk maju, itu jadi lebih giat lagi belajarnya gitu, supaya bisa bersaing dan meningkatkan kemampuan kita. Terus ini juga persaingan itu untuk menyeleksi penempatan atau kedudukan seseorang ya dalam hierarki gitu, secara tepat sesuai dengan kemampuan. Itu memang bagaimanapun memang yang namanya posisi jabatan, termasuk harta gitu ya, apa 3 tahta, harta, wanita. Kalau laki-laki mungkin persaingan ini nggak ada yang cowok ya, nggak bisa ditanya. Persaingan merebut wanita gitu, aduh sinetron banget. Jadi kalau ini yang jabatan gitu ya, tahta, penempatan kedudukan itu memang selalu menjadi objek untuk bersaing. Tapi ya kembali lagi caranya bagaimana, sehat atau tidak gitu ya. Saingan mencari suami. Hierarki itu artinya jenjang mbak, tingkatan-tingkatan. Jadi kalau misalnya di dalam suatu organisasi gitu ya, ataupun pemerintahan atau apalah kantor-kantor gitu kan, ada jenjang-jenjang tingkatan, mulai dari yang paling bawah tuh biasanya ya pekerja biasa, ada namanya manajer, kemudian ada presiden atau presiden direktur atau apalah namanya. Nah itu tingkatan-tingkatan jabatan, mulai dari kalau misalnya di militer kan jelas ya, ada letnan, kolonel, jenderal, itu namanya hierarkis, tingkatan dari bawah sampai atas kayak gitu Mbak Wawat. Terus lanjut lagi ya, persaingan ini ya. Kalau lingkupnya persaingan tuh macam-macam ya. Ada bidang ekonomi sosial di dalam perdagangan, kemudian di budaya juga ada, di politik ada, di keagamaan pun ada gitu ya, untuk terkait dengan persaingan.
Terus hasilnya ketika ada suatu persaingan itu nanti ada perubahan sikap dan kepribadian, terus ada daya juang, ada rasa percaya diri, terus solidaritas, setia kawanan gitu ya. Kan kadang ya ada kayak macam dua mata pisau lah gitu ya. Kalau misalnya satu sisi bukan mata pisau, mata koin. Di satu sisi ketika ada persaingan gitu ya, kalau kita menyikapinya dengan lebih positif, entah hasilnya bagaimana ya, menang kalah itu membuat kita jadi lebih dewasa ya, lebih mempunyai kepribadian yang lebih kuat gitu. Karena mungkin kalau dia lebih memahami esensi dari persaingan itu apa, jadi tadi ya kreativitas, terus untuk inovasi segala macam itu juga bisa membuat orang jadi lebih baik lagi. Kemudian tadi daya juang gitu ya, daya juangnya lebih keras berjuang, kemudian lebih percaya diri juga. Terus kalau misalnya dia dalam satu kelompok adanya persaingan itu kan jadi lebih ini ya, lebih solid ya. Gampangnya kalau misalnya pertandingan 17-an, pernah nggak lomba apa yang kelompok ya? Kalau makan kerupuan biasanya sendiri ya mbak. Lomba 17-an yang kelompok tuh apa ya, lari estafet kali ya, udah jarang ya. Lari estafet itu kan juga kelompok. Kalau misalnya ada yang suatu pertandingan ya, ada saingannya nih, kelompok satu sama kelompok lain, atau ini gampangnya kelompok pencapir. Wah, apa tuh, cerdas cermat ini ya, saya baca tadi teman-teman mau ada kelas geografi ya, cerdas cermat. Nah itu kan nanti masing-masing kelompok akan bersaing. Nah itu nanti di satu sisi bisa membuat solidaritas ya, atau setia kawanan dalam teman-teman sekelompok itu juga lebih kuat gitu. Bakia gandeng, oh ya benar, bakia gandeng ya. Basket ya, basket bisa juga. Tarik tambang, oh ya benar, tarik tambangnya rame-rame. Sepak takraw ya, sepak takraw saya jarang main. Tarik tambang yang paling ini yang biasanya populer, bakia gandeng juga. Oke. Nah, ini lanjut, selain tadi ya adanya apa? Selain adanya persaingan, ada juga namanya kontroversi. Oh benar, panjat pinang itu rame-rame. Di Taiwan nggak ada panjat pinang ya. Asik juga ya, 17-an ya ngadain ini panjat pinang teman-teman. Kontroversi hati. Jadi kontroversi ini maksudnya adalah ini ya, proses sosial yang berbeda di antara persaingan dan pertentangan atau konflik. Terus ini proses kontroversi ya. Jadi kontroversi itu kenapa kok bisa ada? Di awalnya itu ada proses penolakan gitu ya. Terus orang nggak suka, enggan terhadap pihak lain. Terus ada yang mengacau atau berbuat tindak kekerasan. Kemudian ada juga ya kontroversi yang sederhana, contohnya memaki, menyangkal pihak lain, memfitnah, menyebarkan surat selebaran negatif gitu ya. Kemudian ada juga kontroversi yang intensif, contohnya penghasutan, desas-desus. Kemudian kontroversi yang bersifat taktis, intimidasi, provokasi. Wah, ini bahasanya apa aja nih? Kontroversi hati ya. Kemudian tipe-tipe umum kontroversi itu gini ya, kadang terkait golongan nih ya, ada golongan tua, golongan muda kan, karena beda cara berpikirnya, atau gampangnya orang tua dan anak itu kan juga sering ya berbeda cara pikirnya, sehingga timbullah kontroversi gitu. Kemudian dari sisi perbedaan jenis kelamin juga, laki-laki perempuan gitu, pandangan-pandangannya berbeda, kemudian sampai muncul ada gerakan emansipasi wanita lah atau apa segala macam, itu terkadang menimbulkan kontroversi juga. Kemudian kok di sisi konteks yang lebih besar lagi ya, ada juga namanya kontroversi antara golongan mayoritas minoritas gitu. Kalau misalnya di Indonesia terbiasa jadi mayoritas gitu ya, di Taiwan kita jadi minoritas. Nah itu kan kadang kalau teman-teman untuk memahami ya, untuk lebih bisa menghargai lah bagaimana itu minoritas, memang kadang harus ditempatkan sebagai minoritas dulu. Dan ini memang kerasa sekali ya ketika udah di Taiwan,
jadi minoritas, itu rasanya jadi paham lah gitu ya. Jadi ketika misalnya nanti kembali ke tanah air, kita kembali menjadi mayoritas, nah itu harus bisa lebih menghargai lagi orang-orang yang atau golongan-golongan yang minoritas begitu. Minoritas apa? Minoritas apanya? Minoritas itu akhirnya yang lebih sedikit ya jumlahnya, mayoritas itu yang lebih besar gitu. Bisa itu dari sisi suku, bisa dari sisi agama, ras, segala macam. Kalau itu yang dari konteks sara gitu ya. Ada juga kalau dari sisi mungkin kedaerahan juga bisa. Kalau di sini gampangnya, walaupun sama-sama Indonesia, mayoritas itu justru lebih banyak orang Jawa gitu ya. Ada juga teman-teman dari daerah lain gitu, yang mayoritas Jawa. Kalau saya kan campuran ya, jadi saya di tengah-tengah sih gitu. Jadi minoritas itu yang berarti yang sedikit gitu. Taktis, bersifat taktis itu maksudnya gimana? Bersifat taktis itu adalah ada ininya, ada taktik gitu ya, taktik atau strategi. Jadi intimidasi, provokasi itu kan lebih terstruktur ya. Kontroversinya tuh, intimidasi tuh tahu nggak? Intimidasi itu misalnya mengancam, menekan gitu ya. Ada orang atau golongan tertentu yang mungkin tidak disukai, akhirnya diancam gitu supaya tidak melakukan sesuatu. Kemudian provokasi juga begitu. Oh, lupa, ini malah saya sebutkan. Nah, caranya, solusinya mengatasi kontroversi adalah dengan melalui pendidikan ya. Karena bagaimanapun kan dengan pendidikan itu kan kita bisa menjadi lebih meluaskan pengetahuan ya, pengetahuan kita, dan dari kita pribadi diluaskan lagi ke masyarakat gitu ya. Nah, masyarakat yang lebih terdidik nanti dia kan cara pandangnya juga lebih luas ya, tidak mudah diprovokasi atau dihasut gitu. Terus kalau misalnya nih saya agak out of context juga, jadi sebenarnya tujuan pendidikan itu apa? Kadang saya pernah waktu itu saya pernah diskusi sama teman. Jadi kalau misalnya namanya berpendidikan itu bukan sekedar ini ya, gelar atau jenjang inilah studi SD, SMP, SMA, terus S1, S2, S3, profesor segala macam. Tapi nggak cuma untuk pengetahuan saja, tapi juga untuk dari sisi ini ya, bagaimana bersikap. Jadi kalau misalnya orang yang punya ilmu, logikanya lebih jalan gitu ya, diharapkan dia jadi lebih pintar bersikap. Jadi nggak lagi yang aneh-aneh gitu ya, karena ya dia harusnya lebih bijak dalam menyikapi permasalahan. Kemudian juga dari sisi sikap lebih saya kok lupa bahasa Indonesianya, jadi lebih dewasa. Maaf ini kelupaan. Jadi lebih dewasa juga. Dewasa itu kan bukan sekedar tua ya, tua dan dewasa itu beda. Jadi orang yang berpendidikan itu seharusnya adalah orang-orang yang juga lebih dewasa gitu. Jadi ketika misalnya ada masalah-masalah, ada provokasi-provokasi, itu tidak gampang tersulut karena kita bisa memahami, bisa lebih tenang ya, dengan kepala dingin dalam menghadapi masalah. Itu makanya pentingnya pendidikan seperti itu. Kamswepa itu apa sih? Kamswepa itu apa, Mbak? Pernah dengar tapi lupa. Oke, lanjut ya, pertentangan atau konflik sosial. Jadi ini proses sosial antar perorangan atau kelompok akibat adanya perbedaan paham dan kepentingan yang sangat mendasar sehingga menimbulkan adanya jurang pemisah. Nah, ini akibat yang timbul ada rasa solidaritas dalam kelompok gitu. Malah justru kok dengan pertentangan malah jadi muncul solidaritas. Nah, itu karena memang ini ya, karena adanya musuh bersama, itu justru lebih menguatkan. Kemudian ada perbedaan-perbedaan itu kalau misalnya lebih memahami juga, itu nanti akan memunculkan sikap solidaritas. Terus adanya pertentangan itu nanti bisa berubah sikap ya, ataupun kepribadian baik positif atau negatif. Terus
terjadi perubahan sosial